Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi BP2JK Wilayah Bengkulu. Garis tulisan Metro Update Jakarta. Inilah breaking news. Agus Raharjo, Kepala Balai Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi atau BP2JK Provinsi Bengkulu. Lembaga yang memiliki otoritas tertinggi melaksanakan proses pelelangan atau tender seluruh dana APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara khusus pembangunan bidang jasa konstruksi. Sepertinya sama sekali memang tak memiliki keberpihakan terhadap kualitas pembangunan di Provinsi Bengkulu. Faktanya, dominan perusahaan jasa konstruksi peserta tender proyek dana APBN yang ditetapkan sebagai pemenang adalah penawar terendah dengan harga terkoreksi di bawah 80% dari pagu anggaran. Terutama di Balai Wilayah Sungai Sumatera atau BWSS 7 Bengkulu. Demikian disampaikan Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, saat diminta komentar terkait adanya keluhan para kontraktor peserta tender dana APBN di BP2JK Provinsi Bengkulu yang dikalahkan. Karena harga tawaran terkoreksi mereka berada di atas 80% dari pagu anggaran. Senin tanggal 6 September tahun 2021. Di Bengkulu, dia juga mengaku prihatin begitu mendapat informasi bahwa dari 12 paket proyek BWSS 7 Bengkulu yang tendernya dilaksanakan BP2JK Bengkulu, yang ditetapkan sebagai pemenang di 8 paket adalah perusahaan dari luar Bengkulu. Bahkan hebatnya, seorang ibu asal Tasikmalaya, Jawa Barat, yang populer dengan panggilan Ibu Delima, bisa menjadi pemenang tender di 2 paket proyek. Fakta tersebut juga membuktikan Kepala BP2JK Provinsi Bengkulu, Agus Raharjo, tidak berpihak kepada pengusaha Bengkulu yang notabene adalah sebagai tuan rumah. Padahal jika diberi kesempatan menjadi pemenang tender, bukan hanya dijadikan penonton, diyakini para pengusaha Bengkulu juga memiliki kemampuan baik teknis maupun keuangan. Kata Khairuddin MDK yang di Bengkulu dikenal sebagai jurnalis kritis dan vokal. Di lain pihak menurut dia, keberpihakan para pengusaha Bengkulu terhadap pembangunan daerah jelas memiliki nilai tambah. Sehingga meski tidak dipungkiri sebagai pengusaha mereka berharap mendapat keuntungan tetapi diyakini tidak akan mengorbankan pembangunan daerah hanya semata-mata karena uang. Menjawab pertanyaan tentang Pokja memiliki otoritas yang tidak boleh diintervensi siapapun dalam menentukan pemenang tender, Khairuddin MDK menyebutkan bahwa secara teori ya, tetapi secara struktur organisasi mereka adalah bawahan kepala balai. Disinggung tentang dalam tender di BP2JK menggunakan metode harga terendah sebagaimana diatur pasal 38 ayat 1 huruf C dan ayat 7 angka 1 huruf C Perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018. Menurutnya tidak ada yang salah tetapi Pokja juga harus mengacu ke pasal 4 huruf A bahwa pengadaan barang dan jasa bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia. Seperti diketahui, rendahnya harga tawaran terkoreksi perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang jelas sangat berpengaruh bahkan bukan tidak mungkin bisa menjadi faktor utama buruknya kualitas fisik pekerjaan proyek. Rendahnya kualitas fisik proyek juga diyakini membuat daya tahan atau usia fisik pekerjaan takkan bertahan lama yang muaranya merugikan masyarakat Bengkulu dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan. Garis tulis 1 Metro Update Jakarta. Inilah breaking news.